Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Senin 22 Agustus 2021. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Masya Allah ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat ya. Betul, harus semangat meskipun belajarnya masih online. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar insya Allah tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Oke, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, Bu, buat apa sih kita belajar hari ini? Wah, bagus banget pertanyaannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, pertama, apa sih? Untuk mengajak kalian supaya bisa mengenal lagu Aku Anak Indonesia. Seperti yang tadi Bu Rahma sudah bagikan sebelumnya ya. 2, mengetahui sumber daya alam apa yang ada di sekitar kita. 3, mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat syair dari lagu Aku Anak Indonesia. Nah, seperti yang tampil pada layar HP atau laptop kalian ya. Ini adalah lagu Aku Anak Indonesia. Yang pertama tentunya bagian paling atas yaitu judulnya Aku Anak Indonesia. Siapa pencipta lagu ini? Adalah Bapak A.T. Mahmud. Nah, tadi kalian sudah menyimak tentunya ya, Bu Rahma harapkan kalian semua sudah menyimak audio yang Bu Rahma bagikan sebelum materi ini, supaya kalian tidak asing dengan syair Aku Anak Indonesia. Nah, sekarang tugasnya tinggal mengamati isi lagu ini. Kembali ya ke bagian atas yang Bu Rahma lingkari dengan garis biru. Di situ ada tulisan andante. Masih ingat tentang macam-macam tempo? Betul ya. Andante adalah lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Kemudian di bawah andante ada tanda 4/4 sebagai tanda bahwa lagu ini dinyanyikan dengan ketukan 4/4. Untuk lagu kita tidak menyanyikannya ya, cukup kalian menyimak yang tadi sudah Bu Rahma bagikan. Oke, selanjutnya lagu ini bertujuan untuk seluruh anak Indonesia supaya apa? Supaya bangga menjadi anak Indonesia. Siapa sih anak Indonesia? Anak Indonesia adalah Bu Rahma, orang tua kalian, juga kalian ya. Jadi anak Indonesia itu bukan berarti anak-anak, bukan ya. Semua yang tinggal di Indonesia disebut anak Indonesia. Nah, kita harus bangga. Bu, kenapa sih kita harus bangga dengan Indonesia? Kenapa kita harus bangga menjadi anak Indonesia? Nah ya, kita harus bangga menjadi anak Indonesia itu ada 2 alasan. Pertama, nah ini gambarnya ya. Perhatikan. Ini gambar Bu Rahma ambil dari pelaksanaan upacara kemerdekaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 kemarin ya. Di situ ada gambar terlihat ya. Ada berbagai macam baju daerah tampil di sana. Artinya apa? Indonesia memiliki kekayaan budaya. Kekayaan apa lagi coba? Wah, betul, pasti kalian sudah tahu ya. Kekayaan adat istiadat, Bu. Sukunya banyak, ragam bahasanya banyak. Wah, makanan tradisional, Bu. Wah, betul ya. Nah, banyak ragam budaya tersebut membuat kita sebagai negara yang kaya. Jadi kita harus bangga
negara lain bisa jadi tidak sekaya ragam budaya yang kita miliki. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang banyak, yang melimpah. Nah, salah satunya seperti yang kalian lihat. Nah, gambar apa ini? Ini adalah gambar batu bara. Wah, gambarnya batunya hitam ya, Bu. Iya, ada apinya, Bu. Betul ya. Itu menandakan bahwa batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, coba perhatikan sekarang. Kita akan belajar tentang pemanfaatan batu bara. Nah, coba lihat yang ada di layar HP kalian ini. Ada gambar seorang ibu ya. Nah, kalian juga bisa dapati di buku kalian halaman 83. Di halaman 83 itu kalian diajak untuk mengamati. Perhatikan gambar tersebut, kemudian disuruh untuk membuat pertanyaan tentang pemanfaatan batu bara. Nah, berikut Bu Rahma berikan contoh ya. 1. Apa bahan bakar yang digunakan ibu memasak? Apa kira-kira? Betul ya. Jawabannya adalah menggunakan briket dari batu bara. Pertanyaan yang kedua. Nih contohnya. Dari apakah batu bara berasal? Nah ya, nanti jawabnya ya. Sekarang kita belajar membuat pertanyaannya dulu. Pertanyaan ketiga. Apa saja manfaat batu bara bagi manusia? Nah ya, jadi itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang kita bisa buat dari sebuah gambar yang kita lihat. Kalian boleh mengembangkan lebih dari itu atau boleh berlatih dari gambar yang lain ya, untuk melatih pemahaman kalian tentang sebuah gambar. Jadi ketika kalian ingin menceritakan gambar tersebut kepada orang lain, kalian sudah memiliki ide pokok dan ide penjelas untuk menceritakan gambar tersebut. Nah, selanjutnya perhatikan. Apa saja manfaat dari batu bara? Pertama, batu bara seperti di gambar yang tadi ya, bisa digunakan sebagai apa? Bahan bakar ya. Perhatikan itu yang ada gambar kompornya. Tuh ada kayak batu ya, itu namanya batu briket. Nah, digunakan untuk menyalakan kompor briket. Kedua, bisa digunakan sebagai bahan bakar kereta api ya. Ketiga, digunakan sebagai apa? Bahan untuk pembangkit listrik. Nah, ya, jadi di Indonesia batu bara mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Batu bara merupakan komoditas ekspor yang menyumbang pendapatan negara sangat besar. Jadi Indonesia itu jadi punya uang. Dari mana? Dari mengekspor batu bara. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian boleh lihat slide berikutnya ini ya. Manfaat batu bara. Nah, di buku kalian juga ada halaman 84. 1. Bisa menghasilkan metanol. Apa tuh metanol? Yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. 2. Sebagai bahan bakar kompor briket seperti yang tadi Bu Rahma jelaskan ya. 3. Menghasilkan gas sebagai bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Kemudian keempat, sebagai pembangkit listrik ya. Seperti yang tadi Bu Rahma juga sudah jelaskan. Nah, berikutnya ada bacaan di halaman 84 bagian bawah. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga,
usaha kecil sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, untuk melengkapi bacaan kalian boleh baca slide berikut. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Batu bara berupa batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba yang tadi ada di bacaan buku kalian juga ya. Nah, bagaimana proses pengendapannya? Endapan tanah dari tumbuhan purba tadi berubah menjadi gambut. Karena tekanan dan panas bumi, gambut berubah menjadi lignit. Dalam waktu yang sangat lama, lignit berubah menjadi batu yang sangat keras. Batu inilah yang disebut sebagai batu bara. Nah, melihat dari prosesnya tentunya sangat lama ya anak-anak. Setelah kalian mendapat beberapa informasi tentang batu bara dan manfaatnya, mari kita jawab beberapa pernyataan yang ada di buku kalian di halaman 85. Perhatikan di slide berikut. Batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Bagaimana menurut kalian? Betul ya, pernyataan tersebut salah Bu, benar banget. Kenapa salah? Karena proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang lama hingga berjuta-juta tahun lamanya. Kemudian nomor 2, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut kalian salah atau betul? Salah, benar ya. Jawabannya salah. Kenapa? Karena batu bara banyak dimanfaatkan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha kecil, industri, hingga rumah tangga ya yang tadi menggunakan bahan bakar briket. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Menurut kalian benar apa salah? Iya, benar Bu Guru, betul banget. Kenapa? Karena batu bara merupakan sumber daya alam yang terbatas. Proses pembentukannya atau pembuatannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita harus menghemat penggunaan batu bara. Anak-anakku semua, menghemat energi artinya apa? Artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan. Bukan tidak boleh menggunakan, tetapi menggunakannya agar tidak terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka manfaat yang kita bisa peroleh adalah kita bisa menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan tentunya bumi kita lebih terjaga. Coba kalau kita selalu menghemat listrik, tentu pengeluaran untuk membayar listrik juga kecil ya. Dan tentunya bumi kita menjadi terjaga. Kenapa? Karena meskipun batu bara nanti habis dan kita bisa menggunakan energi alternatif, bumi tetap akan terjaga karena kita hemat dalam menggunakan energi listrik. Anak-anakku semuanya, salah satu bentuk partisipasi kita terhadap penghematan energi bisa kita lakukan dengan mengkampanyekan sikap hemat energi ya. Sikap hemat energi ini bisa kita tunjukkan dalam bentuk
poster maupun sosial media. Nah, seperti yang kalian sudah pernah buat ya. Ini Bu Rahma tampilkan beberapa gambar. Nah, karya teman-teman kalian ya. Ini karya Sami. Kemudian ada karya siapa ini ya? Nggak ada namanya. Bagus banget padahal ya. Kita lihat gambarnya. Kemudian ada gambar siapa lagi nih? Wah, poster dari Mas Ibnu. Hemat energi, matikan lampu di siang hari. Kemudian ada gambar lagi dari Ali Fauzi. Masya Allah bagus ya. Ayo hemat bahan bakar mulai sekarang dengan cara naik sepeda atau berjalan kaki. Kemudian berikutnya ada gambar dari Mas Hilmi. Ayo hemat energi, gambarnya lampu, di dalam lampu ada gambar bumi. Maksudnya cintai bumi dengan menghemat lampunya tidak dinyalakan percuma ya. Artinya menyalakan ketika butuh saja. Bagus banget ya, Masya Allah. Kemudian ada gambar dari Mas Salman. Yuk kita gunakan elektronik dengan bijak. Kemudian dicontohkan tanda gambar-gambar yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Masya Allah hebat. Kemudian kita lihat lagi, ada gambar dari siapa ini? Dari Salman. Bagus ya. Contoh ajakan untuk menghemat BBM tuh ya, pom bensinnya sampai nangis, kecapean mengeluarkan ya. Oke, bagus banget. Kemudian ada gambar dari karya Mas Kafi. Matikan air atau lampu jika tidak digunakan. Masya Allah bagus banget ya gambar teman-teman kalian ini. Selanjutnya anak-anak, Bu Rahma ingin mengingatkan bagi kalian yang belum membuat poster ya. Mungkin kalian masih bingung atau masih cari ide. Oke, tidak masalah ya. Ide itu bisa muncul ketika kalian melihat sebuah keadaan. Nah, berikutnya ada langkah-langkah pembuatan poster yang kalian boleh gunakan. Contohnya, pertama, tentukan ide dulu yang tadi ya, langkah pertamanya. Kemudian buatlah topik pembuatan poster, misalnya hemat energi atau pelestarian lingkungan. Kedua, susun beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang dipilih. Jadi kalimatnya tadi singkat ya, nggak boleh panjang-panjang, nanti orang yang baca poster keburu pergi. Karena kita tahu poster itu kita buat untuk ditempel di tempat umum supaya dibaca orang banyak. Nah, kalau kalimatnya panjang, orang malas bacanya ya. Oke, ketiga, langkahnya apa lagi? Kalimat poster harus singkat dan mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. 4, sertakan gambar yang mendukung isi poster. Nah, sampai di sini semoga kalian mudah ya untuk membuat poster bagi yang belum. Kemudian yang harus kalian ingat, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster. 1, kalimatnya apa tadi? Menggunakan teks petunjuk ya, untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sebuah kegiatan. 2, gambarnya ya, gambar itu harus mendukung isi poster, harus terkait dengan ide kita, nggak boleh kita berbeda ya. Kita punya ide misalnya melestarikan lingkungan, gambarnya makanan tuh nggak sama ya. Oke, penyajiannya bagaimana penyajiannya? Poster harus disajikan dengan menarik. Kalau kata Bu Rahma pada pertemuan sebelumnya, gambarnya harus bagus, warnanya mencolok seperti itu ya. Baik, nah sekarang bagaimana? Tugas untuk kalian apa? Nah, berikut tugas untuk kalian. Perhatikan ini gambar apa? Betul ya, gambar kulkas. Masya Allah, kulkasnya penuh ya. Siapa di rumahnya yang kulkasnya penuh seperti ini? Wah, pada berebut ya, saya gitu. Oke, kalau sudah punya kulkas penuh begini, pertama harus mengucap apa? Alhamdulillah, betul ya.
Kalian tidak akan pernah punya nikmat seperti ini kalau Allah tidak Maha Pengasih. Betul kan? Nah, kedua, kalian harus mengucap apa? Jazakumullahu khair ummi abi ya. Ayah, ibu, mama, papa. Karena berkat kedua orang tua kita, kulkas kita tidak kosong. Sewaktu-waktu kita lapar, haus, kita tinggal buka. Ya, memenuhi kebutuhan perut kita yang kruyuk-kruyuk. Nah, ya kan? Nah, tapi jangan lupa, kalau kita buka tutup kulkas, apa ya akibatnya? Nah, ya, ini tugas kalian. Pertama, buat kalimat yang tepat dan sesuai dengan gambar yang bisa digunakan sebagai kalimat ajakan hemat energi. Nah, jadi coba kalian diskusi dengan kakak boleh, dengan Abi dan Umi boleh. Apa sih yang terjadi kalau kita buka kulkas lama-lama? Kenapa? Kok nggak boleh? Kenapa sih? Ya, coba cari tahu. Nah, kalau sudah, buatlah kalimat mengajak orang lain supaya tidak melakukan hal tersebut. 2, jelaskan menurut pendapatmu. Nah, menurut pendapat kalian ya, sudahkah keluarga kalian melaksanakan kewajiban menghemat energi berkaitan dengan gambar tersebut? Artinya, apakah ada anggota keluarga kalian yang masih suka buka tutup kulkas atau buka kulkas lama-lama? Nah, siapakah dia? Apa usaha kamu untuk menyadarkan si pelaku ini ya? Oke, selanjutnya jawabannya tidak usah difoto ya. Kalau biasanya kalian mengirimkan lewat foto, kemudian dikirim ke WA, nah hari ini kalian boleh langsung tuliskan di kolom chat ya. Silakan tuliskan jawaban kalian disertai nama kalian. Kemudian jawablah 2 pertanyaan sebagai tugas hari ini. Baik anak-anakku semuanya, cukup sekian materi dari Bu Rahma. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan cara ikut menghemat semua sumber energi yang ada di sekitar kita. Amin ya. Oke, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.